Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Hari ini kita masih belajar tema ke-7 ya, masih subtema ke-3 tentang tanaman di sekitarku. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, coba kalian buka bukunya di halaman 122. Nah, di halaman 122 ini kalian simak, Bu Guru akan membacakan ya. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Nah, seperti yang telah Bu Guru jelaskan awal ya, yaitu tanaman itu terdiri dari ada akar, batang ya, terus daun, bunga, dan buah. Nah, setiap bagian tanaman itu memiliki manfaat. Salah satunya adalah manfaat tanaman sebagai makanan. Ada yang bisa dimakan bagian buahnya, contohnya ya tadi seperti buah pepaya, buah mangga. Terus ada yang bisa dimakan bagian daunnya, misalnya seperti bayam, kangkung ya. Terus ada yang dimakan bijinya seperti kedelai, kacang hijau. Nah, ada juga yang bisa dimanfaatkan akar dan batangnya. Akar dan batangnya apa? Misalnya yang dimanfaatkan akarnya itu misalnya singkong, kentang, wortel ya. Yang dimanfaatkan batangnya misalnya tebu. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu bagian-bagian tanaman yang bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang tanaman itu juga makanan itu juga ada yang berasal dari tanaman dan ada yang berasal dari hewan. Makanan nih di sini ada ya di halaman 123. Nama-nama saja makanan yang berasal dari tanaman, suruh dilingkari. Sebelum kita melingkari di sini, Bu Guru akan memberitahukan dulu ya tanaman yang berasal dari makanan yang berasal dari tanaman itu misalnya apa? Misalnya tempe, tahu. Tempe tahu itu dari mana? Dari kacang-kacangan, kacang kedelai. Terus apalagi yang berasal dari tanaman? Misalnya seperti jagung ya, terusnya buah-buahan ya. Terus kalau makanannya berasal dari apa? Hewan, misalnya susu. Susu itu kan berasal dari sapi, ikan ya. Nah, terus itu adalah keju ya, itu juga berasal dari hewan ya. Oke, coba di sini ada latihannya di halaman 123. Suruh melingkari mana makanan yang berasal dari tanaman. Kalian lingkari ya. Susu dari tanaman atau hewan? Dari hewan, karena susu berasal dari bisa dari sapi atau bisa dari kambing ya. Jagung tanaman bukan? Iya, tanaman, berarti jagung kalian lingkari ya. Terus nasi tanaman bukan? Iya, tanaman, karena nasi berasal dari beras itu dari padi itu tanamannya ya. Berarti nasi kita lingkari. Terus tempe, tadi sudah Bu Guru jelaskan ya, tempe itu berasal dari kacang kedelai. Berarti kalau kacang kedelai tanaman atau bukan? Tanaman, kita lingkari tempe ya. Terus selanjutnya ikan hewan atau tanaman? Hewan ya, tidak usah dilingkari. Terus daging tanaman atau hewan? Hewan. Es krim tanaman atau bukan? Iya, es krim itu berasal dari bahannya adalah tanaman. Berarti kalian lingkari ya. Oke ya, lanjut keju tanaman atau hewan? Keju itu berasal dari susu ya, berarti bukan ya, tidak usah dilingkari. Terus buah-buahan tanaman bukan? Tanaman, berarti kalian lingkari. Oke. Nah, yang berasal dari tanaman ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di halaman 124 adalah suruh menarik garis nama bagian tanaman yang biasa dimakan bagian apanya nih. Lihat, di sini ada gambar jeruk, singkong, kangkung, tebu, terus sawi, kol, padi, kedelai. Nah, jeruk itu dimakan apanya? Buahnya. Dan di sini ada tulisan biji, daun, buah, batang, akar, bunga. Kita kerjakan dulu yang sebelah kanan ya. Jeruk apa yang dimakan? Buahnya. Berarti kalian tarik garis ke buah.
Singkong apa? Akar. Kita tarik garis ke akar. Terus kangkung apa? Kangkung daun. Tarik garis ke daun. Lalu tebu. Tebu apa? Tebu batang. Tarik garis ke batang. Oke, kita ke sebelah kiri. Sawi. Sawi apa? Sawi daun. Terus kol. Kol apa? Kol bunga. Tarik garis ke bunga ya. Terus padi. Padi apa? Padi biji. Ya, tarik garis ke biji. Nah, terus kedelai. Kedelai apa? Kedelai juga biji. Ya, tarik garis ke biji. Oke. Nah, sudah terisi semua ya. Berbagai tanaman dapat diolah menjadi makanan. Kita dapat membuat sayur menggunakan kangkung, bayam. Kita juga dapat membuat makanan tradisional dari singkong. Apakah kamu tahu nama makanan yang terbuat dari kedelai? Apa coba? Iya, tempe dan tahu ya. Atau ada juga susu kedelai ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada bacaan membuat sayur sop bersama ibu. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sop. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sop. Sayur sop buatan ibu Siti enak rasanya. Nah, perhatikan kembali cerita tersebut. Tulislah 3 kalimat pujian yang sesuai dengan cerita tersebut. Nah, di sini ada 3 kalimat pujian ya. Nanti kalian baca lagi, perhatikan. Setelah itu kalian salin di sini 3 kalimat pujian itu apa saja. Oke. Ya, kita cari dulu. Nih, pertama adalah Ibu Siti pandai memasak sayur. 1. Ibu Siti pandai memasak sayur. Terus apa lagi? Sayur sup buatan Ibu Siti enak rasanya. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Siti dan Ibu. Yang ketiga adalah Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Nah, ini Siti rajin membantu ibu memotong sayuran. Jadi 3 itu adalah satu, ulangi lagi ya. 1, Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sop. Yang ketiga, sayur sup buatan Ibu Siti enak rasanya. Nah, itu 3 kalimat pujian. Oke, kita lanjutkan lagi ya di halaman berikutnya. Pohon pepaya banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan, bagian daunnya juga dapat dimakan. Biji pepaya dapat ditanam kembali. Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru. Petani menanam biji pepaya. Petani rajin merawat tanaman pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Buah pepaya dipanen dan dijual. Seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya. 1 keranjang lainnya berisi 26 pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya? Nah, di sini ada jawabannya ya. Banyaknya pepaya semuanya adalah 23 ditambah 26. Nah, kita belajar penjumlahan susun ke bawah ya. Nih, 23 tulis di atas, terus 26. Nanti di puluhan harus sejajar dengan puluhan, satuan harus sejajar dengan satuan. Setelah itu kalian hitung, ingat yang dihitung adalah yang satuan dulu atau angka yang di belakang ya. Tidak boleh menghitung dari depan atau puluhannya dulu ya. Oke. 3 ditambah 6, 3 di mulut, 6 di jari. Setelah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 3 tambah 6 adalah 9. Tulis, harus sejajar juga angka 9-nya di satuan. Lanjut, 2 tambah 2, 2 di mulut, 2 di jari. Setelah 2, 3, 4. Harus sejajar di puluhan. Berarti jumlah semuanya adalah 49. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nih ada contoh soal lagi di bawah.
adalah di sini ada gambar berjumlah 23. Nah, yang bawah berjumlah 26. Caranya sama seperti tadi, dibikin susun ke bawah, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan harus sejajar. 3 tambah 6 9, 2 tambah 2 4 ya. Ini sama tadi seperti tadi yang sudah dibahas. Oke, kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Baik, di halaman 128 ini adalah belajar penjumlahan susun ke bawah. Tadi seperti yang sudah Bu Guru Bu Guru katakan ya. Jadi kalian menghitungnya satuan ke satuan, puluhan harus sejajar, dan menghitung tidak boleh dari depan dulu atau angka puluhan dulu yang kalian hitung. Tetapi yang kalian hitung adalah angka satuan terlebih dahulu. Nah, di sini ada angka 34 ditambah 24. Jadi yang kalian hitung adalah angka satuannya, yaitu 4 ditambah 4. 4 ditambah 4 berapa? 4 di mulut, 4 di jari. Setelah 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalian di sini ditulis angka 8 ya. Sini tulis angka 8 harus sejajar di bawah satuan. Nah, seperti ini ya. Sekarang 3 ditambah 2. 3 tambah 2, 3 di mulut, 2 di jari. Setelah 3, 4, 5. Nah, angka 5-nya pun ditulis di depan angka 8 atau di puluhan. Harus sejajar dengan puluhan. Nah, seperti ini ya, 58. Oke, Bu Guru berikan contoh yang kedua. 7 ditambah 0. 7 ditambah 0 berapa? Berapapun ditambah 0 hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti 7 ditambah 0 itu tetap 7. Nah, sekarang kita menghitung puluhannya ya. 2 ditambah 3, 2 di mulut, 3 di jari. Setelah 2, 3, 4, 5. Tulis 5. Jadi angkanya hasilnya adalah 57. Nah, seperti itu ya cara menghitungnya. Nanti kalian teruskan ya. Dilanjutkan lagi untuk nomor 3, 4, dan 5. Kalian isi sendiri. Caranya sama seperti yang tadi Bu Guru sampaikan. Jadi ingat, yang dihitung adalah angka satuan terlebih dahulu. Nanti hasilnya harus sejajar satuan. Terus dilanjutkan dengan angka puluhan. Nanti ditulisnya juga harus sejajar dengan puluhan. Tidak boleh menghitung dari puluhan dulu, itu salah ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke halaman 129. Nah, di halaman 129 itu caranya kalian dihitung dulu jumlahnya ya, sama seperti yang tadi di halaman 128. Setelah diketahui jumlahnya, lalu kalian tarik garis ke yang jawaban yang ada di sebelah kanan. Oke, coba Bu Guru kasih contoh dulu satu ya. 5 ditambah 4. Ya, 5 ditambah 4, 5 di mulut, 4 di jari. Setelah 5, 6, 7, 8, 9. 5 ditambah 4 itu 9. 2 ditambah 3, 2 di mulut, 3 di jari. 2, 3, 4, 5. 5. Jadi jumlahnya berapa? 59. Nah, lihat di sebelah kanan ada angka 59, tidak ada ya. Berarti kalian tarik garis dari sini ke 59. Tuh seperti itu ya. Oke, Bu Guru kasih contoh satu lagi. 9 ditambah 0. Ingat tadi sudah Bu Guru jelaskan, berapapun ditambah 0 itu hasilnya angka itu sendiri. Jadi kalian tidak usah capek-capek menghitung. 9 ditambah 0 itu tetap angka 9 ya. 5 ditambah 4, 5 di mulut, 4 di jari. Setelah 5, 6, 7, 8, 9. 9. Berarti hasilnya berapa? 99. Nah, di angka yang sebelah kanan apakah ada angka 99? Ada. Berarti kalian tarik garis ya nomor 2 ini ke angka 99. Nah, seperti ini ya. Nanti untuk nomor 3, 4, dan 5 kalian lanjutkan sendiri. Caranya seperti yang tadi Bu Guru jelaskan ya. Jadi kalian hitung dulu ya. Setelah itu
Setelah dihitung, tulis jawabannya. Nah, setelah ditulis jawabannya di bawah, lalu kalian cari pasangannya yang sama dengan hitungan yang kalian hitung tadi ya. Terus tarik garis, paham ya? Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke pembelajaran ke-6 ya. Di pembelajaran ke-6 coba buka kalian bukunya di halaman 130. Di sini ada bacaan ya. Nanti Bu Guru akan bacakan, kalian simak karena di halaman 131 itu ada dua pertanyaan yang menyangkut ke bacaan yang nanti Bu Guru bacakan. Oke, perhatikan ya. Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada yang disusun berjajar di atas rak, ada juga pot yang digantung. Setiap hari Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun. Nah, sekarang ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang dilakukan oleh ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayuran? Apa yang dilakukan oleh ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayuran supaya tanamannya bisa tumbuh subur, bisa indah ya. Oke, yaitu jawabannya adalah disiram ya dan diberi pupuk. Itu jawaban yang ke-1. Sekarang pertanyaan yang kedua jawabannya ya. Kita bacakan dulu pertanyaannya ya. Bagaimana cara mereka mengatur tanaman sayuran agar membuat rumah lebih indah? Nah, ini jawabannya ada di sini ya. Menyusun pot dengan rapi, ini di sini ya, menyusun pot dengan rapi dan disusun berjajar di atas rak. Terus ada juga pot yang digantung, nih jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah menyusun pot dengan rapi, disusun berjajar di atas rak dan ada juga pot yang digantung untuk pertanyaan yang kedua ya. Oke, kita lanjutkan. Apakah tanaman di sekitarmu sudah ditata dengan rapi? Kalau kamu punya tanaman sudah ditata dengan rapi belum? Kalau sudah, tulis sudah ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, di sini ya, coba kalian buka bukunya di halaman 132. Cobalah berlatih mempraktekkan cara merawat tanaman. Berikan pujian untuk teman yang sudah dapat menata tanaman. Mari berlatih menulis pujian sesuai gambar. Nah, di sini ada gambar ya. Terus di sebelah kirinya ada kalimat. Jadi membuat kalimat sesuai dengan gambar di sampingnya. Misalnya contohnya, pandai sekali Dayu menata tanaman itu, tanamannya terlihat lebih rapi. Oke, lanjut. Di sini ada Pak Tani ya. Ada Pak Tani pergi ke sawah. Kira-kira membuat kalimatnya bagaimana ya? Misalnya seperti ini. Rajin sekali Pak Tani pagi-pagi sudah ke sawah ya. Oke, yang kedua, apa nih kira-kira membuat kalimatnya? Bagus sekali bunganya Siti. Misalnya seperti itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, pandai sekali Lani menata bunganya di pas bunga. Misalnya seperti itu ya. Atau kalau misalnya kalian punya kalimat sendiri pujian, tapi harus disesuaikan dengan gambar yang ada di sini ya. Kalian boleh menggunakan kalimat pujian yang ada yang kalian buat, atau mau mengikuti tadi yang diucapkan oleh Bu Guru juga boleh ya. Oke, kita lanjutkan ke halaman 134 itu belajar matematika. Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Nah, Dayu punya 43. Nah, terus
Siti mempunyai 43. Nah, Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti ya. Berarti Dayu itu lebih banyak dari Siti. Tinggal 43 kan bedanya 2. Nah, kita hitung 43. Nih, di sini ada jawabannya ya. 43 ditambah 2. Bagaimana cara menghitungnya? Boleh kalian langsung habis 43 di mulut, 2 di jari ya. Setelah 43, 44, 45. Atau misalnya kalian mau buat susun ke bawah, boleh. Di sini 43. Nah, 43. Terus ingat, 2-nya ini kan satuan. Harus ditulisnya di satuan juga. Di belakang, tidak boleh ditulis di depan. Berarti di belakang di bawah angka 3. Tulis di bawah angka 3. Nih seperti ini ya. 43 ditambah 2. Tarik garis, tambah 3 ditambah 2 berapa? 3 di mulut, 2 di jari. Setelah 3, 4, 5. Tulis 5. Nah, karena 4 ini tidak ada temannya, berarti 4-nya langsung diturunkan di depan angka 5, di bawah garis ya. Jadi jumlahnya berapa? 45. Oke. Nah, di sini ada contoh soal, ada 5 nomor. Ada 5 nomor, nanti kalian kerjakan dengan cara susun ke bawah ya. Misalnya nih, pedagang A memiliki 52 buah pepaya, pedagang B memiliki pepaya 7 buah, lebih banyak dari pedagang A. Berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Nah, tinggal ditambahkan saja buah yang dimiliki oleh pedagang B berapa. Berarti tulis 52 dulu ya. Tulis 52. Nah, 52 seperti ini ditambah 7. 7-nya ingat harus ditulis di satuan. Berarti ditulis di bawah angka 2. Nah, tarik garis. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ya, 52 ditambah 7. Sekarang kita tambahkan. 2 ditambah 7. 2 di mulut, 7 di jari ya. 2 di mulut, 7 di jari. Setelah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini tulis 9. Nah, karena 5 ini tidak ada temannya, berarti tidak usah kalian hitung, langsung diturunkan aja di depan angka 9 di bawah garis. Berarti jumlah pepaya yang dimiliki oleh pedagang B adalah 59. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, Lani memiliki 25 tangkai bunga matahari ya. Dayu memiliki bunga matahari 24 tangkai, lebih banyak dari Lani. Berapa banyak bunga matahari yang dimiliki Dayu? Nah, kalian tinggal tulis di sini. Tulis pertama angka 25 dulu. Tulis angka 25. Nah, yang kedua berapa? 24. Tulis 24 di bawah angka 25. Tambah. Nih seperti ini ya. 25 ditambah 24. Sekarang kita menghitung angka satuannya dulu. Angka satuannya berapa? 5 ditambah 4. 5 di mulut, 4 di jari. Setelah 5, 6, 7, 8, 9. Tulis 9. Nah, tulis 9 seperti ini ya. Nah, terus sekarang angka puluhannya 2 ditambah 2. 2 di mulut, 2 di jari. Setelah 2, 3, 4. Tulis 4. Berarti jumlah bunga matahari Dayu adalah 49. Bisa ya? Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5 ya. Nih 3, 4, dan 5 itu nanti kalian isi sendiri ya. Tadi Bu Guru sudah memberikan contoh 2. Jadi untuk 3 nomor kalian isi sendiri. Kalian lihat angka yang disuruh di sini angka berapa saja. Nanti kalian buat susun ke bawah seperti yang tadi Bu Guru contohkan. Nah, untuk yang
yang bawah ini, yang tabel bawah ini adalah kalian membuat angkanya bebas, terserah kalian. Jadi yang nanti kalian isi itu selain tadi yang 3 nomor itu, yang paling bawah di sini kalian membuat membuat soal matematika dengan angkanya terserah kalian. Misalnya mau 65 ditambah 32 atau 71 ditambah 24, bebas. Yang penting di sini kalian buat susun ke bawah 1 nomor ya. Jadi berarti ada 4 yang harus kalian kerjakan. Satunya kalian membuat soal sendiri ya. Oke, untuk pembelajaran yang ke 5 dan 6 ini Bu Guru cukupkan sampai di sini. Nanti Bu Guru tunggu tugas kalian di grup kelasnya masing-masing. Bu Guru tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.